Mengapa kita mencari? Pernahkah di tengah kesibukan hidup, kamu tiba-tiba terdiam? Mata melihat keluar, tapi hati terasa kosong. Seakan ada sesuatu yang hilang, tapi kita tak tahu pasti apa. Sejak awal sejarah manusia, kita selalu mencari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang melampaui kata-kata. Ada yang mencarinya lewat agama, ada yang menemukannya di alam, ada yang merasakannya dalam seni, bahkan ada yang menemukannya saat memeluk orang yang dicintai. Namun, di balik semua cara itu, pencarian kita sama. Kita mencari kedamaian. Kedamaian yang tidak tergantung pada cuaca, pada situasi, atau pada orang lain. Kedamaian yang tetap ada bahkan ketika dunia di luar bergejolak. Dalam perjalanan ini, banyak dari kita memulai lewat simbol-simbol. Kita memakai pakaian tertentu, membawa benda suci, datang ke tempat khusus, mengikuti ritual. Simbol-simbol itu indah dan seringkali memberi rasa aman. Mereka seperti tanda jalan, memberitahu kita kemana harus melangkah. Tetapi simbol hanyalah jembatan. Masalahnya, kita sering lupa untuk menyeberang. Kita berhenti di tengah jembatan, memeluk tiangnya, dan merasa sudah sampai. Padahal tujuan itu masih ada di seberang sana. Coba bayangkan, jika semua simbol itu hilang, tidak ada pakaian khusus yang menandakan keyakinanmu, tidak ada benda suci di genggaman, tidak ada musik rohani atau aroma dupa yang menenangkan. Hanya ada kamu dan hatimu. Apakah di saat itu kamu masih bisa merasakan kehadirannya? Apakah kamu masih mampu mencintai, memaafkan, dan bersyukur? Pertanyaan ini bukan untuk menghapus simbol, tapi untuk menempatkannya di posisi yang tepat. Karena simbol itu penting, tapi bukan inti. Inti itu ada di sini, di dalam dirimu. Dan inti itu tidak memerlukan tanda luar untuk bersinar. Ia seperti matahari yang tetap bersinar meskipun tertutup awan. Kita hanya perlu menyingkirkan awannya, bukan membuat matahari baru. Mungkin inilah awal perjalanan spiritual sejati, ketika kita mulai menyadari bahwa segala yang kita cari sebenarnya sudah ada di dalam. Bukan di luar, bukan di tangan orang lain, bukan di tempat yang jauh. Di dalam diri ada ruang sunyi yang tidak pernah kotor, tidak pernah rusak, tidak pernah terpisah dari sumber kehidupan. Ruang itulah yang sedang kita cari. Dan untuk mencapainya, kita hanya perlu berhenti sejenak dan mendengarkan. Dengarkan bukan dengan telinga, tapi dengan hati. Dengarkan bukan untuk mencari kata, tapi untuk merasakan. Karena di dalam hening itulah kita akan menemukan bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Mengupas lapisan identitas. Kita hidup dalam lapisan-lapisan identitas. Nama kita adalah lapisan. Pekerjaan kita lapisan lain. Suku, agama, status sosial, semua membentuk aku yang kita kenal di dunia luar. Namun, di bawah semua lapisan itu, ada inti diri yang tak berubah. Masalahnya, kita sering mengira lapisan itulah diri kita. Kita melekat pada peran, jabatan, bahkan simbol-simbol spiritual yang kita kenakan. Lalu, ketika semua itu hilang, kita merasa kosong, seakan hilang arah. Pernahkah kamu berpikir, siapa aku jika semua labelku dihapus? Jika aku tidak lagi disebut ayah, ibu, ustadz, pastor, guru, murid, siapa aku? Dalam diam, kita mungkin akan menemukan bahwa kita adalah kesadaran murni, bukan peran, bukan gelar, bukan simbol. Kesadaran itu tetap ada, bahkan saat tubuh ini berubah, bahkan saat semua atribut hilang. Mungkin ini menakutkan pada awalnya, karena kita terbiasa merasa aman dengan identitas luar. Tapi ketika berani melepaskannya satu persatu, kita justru merasa ringan. Melepaskan bukan berarti kehilangan, tapi menemukan kembali inti yang tak bisa diambil siapapun. Seperti mengupas kulit bawang, setiap lapisan yang lepas membuat kita semakin dekat pada inti, pada rasa pulang yang sebenarnya. Simbol versus esensi. Simbol adalah bahasa yang dipakai manusia untuk mengingat yang tak terlihat. Salib, tasbih, dupa, mantra, kitab suci, gerakan tangan saat berdoa,
Semua itu adalah pintu masuk. Namun pintu hanyalah pintu. Kita masih perlu melangkah masuk untuk menemukan ruangan di dalamnya. Kadang kita begitu sibuk membersihkan gagang pintu, menghiasnya, membanggakannya, sampai lupa membuka pintu itu. Kita lupa bahwa simbol hanyalah penanda arah, bukan destinasi. Bayangkan seseorang yang mendapat peta menuju sumber air. Ia memeluk petanya erat-erat, membingkainya, bahkan menciumnya setiap hari. Tetapi ia tidak pernah berjalan ke arah yang ditunjukkan peta itu. Apakah ia akan menemukan air? Dalam kehidupan spiritual, kita pun sering begitu. Kita mencintai simbol, tetapi lupa pada esensinya. Kita hafal bacaan, tapi lupa makna. Kita mengikuti gerakan, tapi hati kita mengembara entah kemana. Kita memakai pakaian khusus, tapi lupa memakaikan kasih pada jiwa kita. Simbol tanpa esensi adalah cangkang kosong, indah di luar, tapi rapuh di dalam. Esensi tanpa simbol masih bisa hidup, tapi simbol tanpa esensi hanya ilusi. Maka, tanyakan pada dirimu, apakah yang aku lakukan ini benar-benar membawaku lebih dekat pada Yang Maha Ada? Atau hanya membuatku terlihat dekat di mata orang lain? Esensi adalah api di dalam jiwa. Simbol hanyalah lentera yang membawanya. Jika api itu padam, lentera tak berarti apa-apa. Jalan ke dalam. Banyak orang mencari kedamaian dengan menjelajahi dunia luar. Mereka bepergian jauh, berguru pada banyak orang, mempelajari banyak buku. Semua itu baik, tapi jika hati kita tidak ikut berjalan, kita hanya berpindah tempat tanpa benar-benar bergerak. Jalan sejati selalu mengarah ke dalam, ke tempat di mana kita berhadapan langsung dengan diri kita sendiri, ke ruang batin yang sunyi, di mana tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Perjalanan ini dimulai dengan pertanyaan sederhana. Siapa aku? Pertanyaan ini terdengar kecil, tapi jawabannya tak akan pernah habis. Karena setiap lapisan yang kita temukan hanyalah pintu menuju lapisan yang lebih dalam. Kita mungkin menemukan rasa takut, rasa bersalah, kemarahan, dan kesedihan yang sudah lama kita simpan. Tapi kita juga akan menemukan cinta, kesabaran, dan cahaya yang tidak pernah padam. Jalan ke dalam bukan jalan yang cepat. Tidak ada lift yang bisa membawa kita langsung ke inti diri. Kita harus berjalan kaki, langkah demi langkah, dengan kesadaran penuh. Dan anehnya, ketika kita berhenti sibuk mengejar keluar, kita mulai melihat bahwa semua yang kita cari ternyata sudah ada di dalam sejak awal. Sunyi yang berbicara. Dunia kita bising, bukan hanya oleh suara kendaraan, musik, atau orang yang berbicara, tapi juga oleh pikiran kita sendiri. Pikiran yang sibuk mengulang masa lalu, mencemaskan masa depan, membandingkan diri dengan orang lain. Namun ada satu bahasa yang bisa mengungkapkan kebenaran terdalam, bahasa keheningan. Dalam sunyi, kita mulai mendengar suara yang sebelumnya tertutup oleh riuhnya dunia. Suara hati. Keheningan tidak berarti ketiadaan suara, tapi ketiadaan gangguan. Di dalam hening, kita bisa merasakan denyut kehidupan, napas yang masuk dan keluar, detak jantung yang setia bekerja, rasa damai yang perlahan muncul tanpa diminta. Banyak orang takut akan sunyi, karena di sanalah semua topeng runtuh. Dalam sunyi, kita tak bisa berpura-pura. Tidak ada penonton, tidak ada panggung. Hanya ada kita dan kebenaran diri kita sendiri. Mulailah dengan duduk diam 5 menit setiap hari. Tarik napas perlahan, lepaskan. Biarkan pikiran datang dan pergi, seperti awan di langit. Dalam latihan sederhana itu, kamu akan menemukan sesuatu yang tidak pernah benar-benar hilang, kedamaian yang tinggal di hatimu. Dan ketika kita sudah berteman dengan sunyi, kita akan menyadari ternyata sunyi selalu berbicara. Cinta sebagai bahasa universal. Jika kita melepaskan semua bahasa, semua simbol, semua budaya, apa yang tersisa? Cinta. Cinta tidak membutuhkan terjemahan. Senyuman dari seorang asing di jalan, pelukan hangat dari ibu, atau uluran tangan kepada orang yang sedang kesulitan. Semua orang di dunia ini memahaminya. Dalam spiritualitas sejati, cinta adalah inti.
Ia tidak membedakan siapa yang pantas dan siapa yang tidak. Ia tidak memberi syarat, tidak meminta balas, tidak mengukur untung dan rugi. Kita sering berpikir, cinta itu perasaan lembut yang manis. Padahal, cinta sejati juga adalah kekuatan. Kekuatan untuk memaafkan meski hati terluka. Kekuatan untuk tetap membantu meski tak ada yang melihat. Kekuatan untuk tetap setia pada kebaikan meski dunia di sekitar memilih jalan sebaliknya. Jika simbol dan ritual tidak melahirkan cinta, maka kita belum sampai pada inti spiritualitas. Sebaliknya, meski tanpa simbol apapun, jika hatimu penuh cinta, kau sudah berada di jalan yang benar. Cinta adalah bahasa yang bahkan sunyi pun bisa mengucapkannya. Kebebasan dari ikatan. Banyak orang takut kehilangan simbol-simbol luar karena merasa akan kehilangan pegangan. Padahal, kebebasan sejati lahir ketika kita tak lagi bergantung pada bentuk luar untuk merasakan damai di dalam. Kebebasan bukan berarti kita menolak semua simbol, tapi kita tidak lagi terikat padanya. Kita bisa memakainya atau tidak, bisa melakukannya atau tidak, dan hati kita tetap tenang. Bayangkan burung yang tadinya dikurung. Saat pintu sangkar dibuka, ia ragu untuk terbang karena sudah terbiasa dengan ruang sempit. Kebebasan awalnya terasa asing, bahkan menakutkan. Tapi, begitu ia berani mengepakkan sayap, ia menyadari langit ternyata tak berbatas. Demikian juga kita. Saat berani melepas ketergantungan pada simbol, kita mungkin merasa kosong. Tapi disitulah ruang baru tercipta. Ruang bagi kesadaran, ruang bagi cinta, ruang bagi Tuhan untuk hadir tanpa perantara. Kebebasan ini bukanlah kebebasan liar yang tanpa arah. Ini adalah kebebasan yang justru menuntun kita pada inti yang kokoh, yang tak bisa diambil siapapun. Dan di sanalah kita mulai mengerti. Ternyata kita tidak pernah benar-benar terikat. Menghadapi tantangan dan kritik. Saat memilih menjalani spiritualitas yang bebas dari simbol, kita harus siap menghadapi pandangan miring. Orang mungkin menganggap kita tersesat, memberontak, atau bahkan kehilangan arah. Reaksi itu wajar, karena bagi banyak orang, simbol adalah satu-satunya cara mereka mengenal Tuhan. Melepaskannya bisa terasa seperti melepaskan Tuhan itu sendiri. Maka, hadapilah dengan kelembutan. Tidak perlu berdebat panjang atau membela diri mati-matian. Hidup kita sendiri adalah bukti yang paling kuat. Jika kita tetap sabar, tetap mencintai, tetap jujur, meski tanpa simbol-simbol itu, lambat laun mereka akan melihat bahwa inti spiritualitas bukan pada tanda luar, tapi pada kualitas hati. Kritik bisa menjadi cermin. Ia menguji ketulusan kita. Apakah kita benar-benar berjalan demi kebenaran atau sekadar ingin berbeda? Jika kita tetap rendah hati, kritik menjadi guru yang membentuk keteguhan hati tanpa memadamkan cinta yang kita bawa. Membedakan esensi dan ekspresi. Setiap orang memiliki cara berbeda untuk mengekspresikan keyakinan dan rasa spiritualnya. Ada yang berdoa dengan kata-kata yang panjang. Ada yang memilih diam. Ada yang mengekspresikan cintanya kepada Tuhan lewat musik. Ada yang lewat pelayanan. Ada yang lewat meditasi di pegunungan. Ekspresi itu beragam, tetapi esensinya satu: rasa ingin terhubung pada sumber kehidupan. Masalahnya, kita sering terjebak membandingkan ekspresi dan lupa memeriksa esensinya. Kita lupa bahwa bunga yang berbeda warna tetap tumbuh dari tanah yang sama. Kita menilai keindahan hanya dari warna kelopak, bukan dari aroma yang dihasilkannya. Ketika kita memahami perbedaan ini, kita mulai bisa melihat bahwa keberagaman bukan ancaman, tapi kekayaan. Kita bisa belajar dari ekspresi orang lain tanpa harus mengubah esensi kita sendiri. Esensi adalah cahaya. Ekspresi hanyalah bentuk lampu. Lampunya bisa berbeda ukuran, bentuk, atau warna. Tapi jika cahayanya sama, ia tetap menerangi jalan yang sama. Hidup sehari-hari sebagai meditasi. Banyak orang memisahkan waktu ibadah dari waktu dunia.
seolah Tuhan hanya hadir di tempat tertentu, pada jam tertentu, dengan pakaian tertentu. Padahal, setiap momen adalah kesempatan untuk mengingatnya. Saat kita makan, kita bisa melakukannya dengan rasa syukur. Saat kita bekerja, kita bisa melakukannya dengan integritas. Saat kita berbicara, kita bisa melakukannya dengan kejujuran dan kelembutan. Inilah yang disebut hidup sebagai meditasi. Bukan berarti kita duduk bersila sepanjang hari, tapi kita membawa kesadaran ke setiap tindakan. Air yang mengalir tetaplah air, apakah ia berada di gelas, botol, atau sungai. Demikian juga kesadaran, ia tetap hadir, apapun kegiatan yang kita lakukan. Dengan cara ini, hidup sehari-hari tidak lagi terasa terpisah dari kehidupan spiritual. Segala yang kita lakukan menjadi doa, meski tanpa kata. Menjadi simbol hidup. Ironisnya, ketika kita hidup tanpa simbol, kita justru bisa menjadi simbol itu sendiri. Bukan simbol yang dibuat dari kayu, batu, atau kain, tapi simbol yang hidup, bernapas, berjalan di dunia. Orang akan melihat ketulusan kita, kesabaran kita, cara kita mencintai tanpa syarat. Dan tanpa kita sadari, mereka akan berkata, "Aku ingin tahu dari mana kedamaian itu berasal." Menjadi simbol hidup bukanlah tujuan, tapi konsekuensi dari menjalani esensi. Kita tidak mencarinya, tapi ia datang dengan sendirinya. Dunia tidak selalu membutuhkan kata-kata untuk memahami kebenaran. Kadang, satu perbuatan sederhana yang lahir dari cinta bisa mengubah hati seseorang lebih dalam dari 1000 khotbah. Pada akhirnya, spiritualitas sejati tidak membutuhkan tanda luar untuk dikenali. Karena hati yang penuh cinta, kesadaran yang jernih, dan hidup yang tulus akan selalu memancarkan cahaya, meski tanpa simbol apapun.